Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ni rijati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashiruna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin Syekh Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal kemarin sudah kita bahas tentang awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi manusia adalah mengenal Allah dengan yakin. Kewajiban pertama seluruh orang Islam. Kalau kewajiban pertamanya manusia masuk ke agama Islam, semua manusia diwajibkan yang telah balik itu usianya berapa? 15 tahun atau sudah ngimpi keluar mani bagi laki-laki atau haid bagi perempuan. Kalau sudah sampai masa itu, maka seluruh orang wajib masuk agama Islam. Nah, setelah masuk agama Islam, pertama yang wajib dikerjakan apa? Mengenal Allah dengan yakin. Mengetahui Allah dengan yakin. Artinya yakin itu apa? Artinya yakin itu bukan kira-kira, bukan katanya, bukan menduga-duga. Allah itu ada apa enggak ya? Kata bapak saya sih ada. Ini enggak boleh pakai kira-kira atau pakai katanya, harus yakin. Yakin itu maknanya mengetahui dengan dalil, gitu loh. Itu namanya yakin. Kalau mengetahui tapi nggak pakai dalil, itu bukan yakin, namanya mengetahuinya hasil informasi orang lain. Nah, kita tentang Allah nggak boleh informasi orang lain. Kamu harus punya pengetahuan sendiri
tentang sifat-sifat Allah. Kita yakin Allah itu Tuhan karena mengenali sifat-sifat ketuhanan, gitu loh. Kalau kita mengenal Allah, kalau kita mengenal namanya Allah, memang namanya itu harus kita ketahui dari informasi para nabi. Karena nama Allah itu tidak datang dengan berpikir, maksudnya. Orang nggak bisa mikir Tuhan itu namanya siapa, nggak bisa. Tapi harus ada utusan yang datang memberitahu bahwa oh, pencipta langit bumi namanya Allah, namanya Rahman, namanya Rahim, Malik, Kudus, sampai selesai. Bedanya apa namanya Allah dengan sifat Allah? Bedanya apa? Nama-nama Allah jumlahnya ada berapa? 99. Kalau sifat Allah ada berapa? 20. Bedanya apa? Sifat Allah dan nama Allah. Nama Allah itu kalau kita mau berdoa, kita mau mengundang Allah, maka kita undang pakai namanya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka panggillah Allah dengan nama-nama itu. Ya Allah, ya Rahman, pengen lulus sekolah. Ya Allah, ya Karim, pengen rezeki yang halal. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kasihi kami. Itu kalau mau doa, ngundangnya pakai nama Allah. Ente mau acara khitanan, mau acara kawinan, ngundang tetangga, yang diundang siapa? Namanya. Tapi kalau mau kenal tetangga, nggak bisa pakai namanya, tapi pakai sifat-sifatnya. Jadi kalau mau kenal Allah, itu pakai sifatnya yang 20. Kalau mau mengundang Allah, pakai salah satu nama yang 99. Itu bedanya, gitu loh. Jadi keliru kalau ada orang pengen kenal Allah pakai namanya, keliru. Coba begini contohnya. Nama kamu Dimas. Nama kamu saya perkenalkan dengan orang lain yang nggak pernah ketemu kamu, namanya. Saya punya santri namanya Dimas. Coba pikir sifatnya kayak apa, bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Atau ada orang belum pernah kenal yang namanya Jokowi. Kalau Jokowi presiden, dia belum kenal. Di rumahnya nggak ada TV, nggak pernah lihat Jokowi, cuman kenal, cuman tahu namanya. Terus dia pengen kenal Jokowi melalui namanya, bisa? Tiap hari wirid Jokowi, 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 Jokowi. Kira-kira kenal nggak? Ya nggak bisa kenal. Ada orang mau kenal Allah wiridan doang, Allah, 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 nggak bakal kenal. Wong namanya itu untuk ngundang Allah kalau sudah kenal. Lah kalau pengen kenal Allah pakai apa? Ya pakai sifat-sifat Allah. Oh, dia wujud, dia qidam, dia baqa, dia mukhalafah, gitu dong. Dia esa, dia kudrat, dia irodat, dia sama, basor, kalam. Itu sifat-sifatnya. Dengan itu kita kenal, oh ini lu Allah. Lah setelah tahu sifat-sifatnya, baru namanya siapa dia? Namanya disebut Allah. Bisa Rahman, bisa Rahim, bisa Malik. Namanya yang 99 baru kita berikan kepada dia. Jadi harus tahu bedanya antara nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kalau kamu cuman belajar nama-nama Allah, maka kamu gak akan kenal Allah. Kamu hanya bisa mengundang Allah tanpa kenal. Yahudi itu kenal Allah, tahu nama Allah. Nasrani tahu nama Allah, walaupun mulutnya pelo, nyebutnya apa? Allah. Hah? Bukan Allah, bukan. Orang India juga, orang Islam nyebutnya apa? Allah. Kalau adzan, la ilaha
Lalah. Tapi kan orang Islam, artinya gara-gara nyebutnya saja, bukan terus salah, bukan. Lah, orang Nasrani nyebut Allah, tapi nggak kenal sifat Allah. Hingga mereka salah mengenali Allah. Walaupun namanya benar, tapi salah kenal sifatnya. Orang Yahudi kenal nama Allah, tahu nama Allah, tapi nggak ngerti sifat Allah, hingga dia salah kenal Allah. Nah, jangan sampai umat Islam, anak-anak kita ini tahu nama Allah tapi nggak kenal sifat-sifat Allah, gitu loh. Nanti jadinya apa? Bisa jadi perjalanan mereka mengikuti orang-orang Wahabi, mengikuti orang-orang Syiah, mengikuti orang-orang Mu'tazilah, keluar dari kelompok Ahlus Sunnah wal. Jangan sampai hanya gara-gara salah mengimani, salah mengenali sifat-sifat Allah. Bagaimana orang-orang Wahabi mengajarkan kepada kelompoknya tentang sifat-sifat Allah? Mereka orang-orang Wahabi mengenal sifat-sifat Allah dengan semua yang tertulis dalam Al-Quran. Di Quran Allah punya tangan, harus diimani Allah punya tangan. Kan keliru, masa Allah punya tangan? Di dalam Al-Quran dikatakan Allah punya wajah, harus iman Allah punya wajah. Di Al-Quran dikatakan Allah kalau sepertiga malam turun, harus iman Allah bisa turun. Ahlu sunnah tidak boleh kita iman semua sifat-sifat yang menyerupai sifatnya makhluk. Turun itu sifat makhluk, punya tangan sifat makhluk, punya wajah sifat makhluk. Quran mengatakan yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, berarti Allah punya tangan. Itu kata orang Wahabi. Kata kita, oh nggak bisa Allah punya tangan. Maksudnya tangan bagi Allah itu adalah kudrat, begitu, kekuasaan Allah. Allah menguasai maknanya. Jadi jangan sampai anak-anak kita gara-gara nggak belajar dari ulamanya sendiri, kemudian mereka belajar dari ulamanya orang-orang Wahabi, hingga tahu-tahu kenal Tuhannya seperti orang Wahabi. Tuhan ada di atas, duduk di singgah sana. Gimana coba? Maka ini perlu kita antisipasi dengan apa? Mengenalkan mereka sifat-sifat Allah yang 20. Berapa sifat Allah? 20. 20 sifat yang apa itu? Yang wajib, apa yang mustahil, apa yang jaiz? Yang mustahil ada berapa? Yang mustahil ada 20. Kalau wajibnya 20, mustahil itu lawannya dari wajib, jumlahnya juga 20. Terus tambah lagi yang jaiz. Yang jaiz berapa? 1, jumlahnya 41. Ditambah lagi nanti sifat-sifat para rasul. Yang wajib bagi rasul berapa? 4. Yang mustahil 4. Yang jaiz 1. Berapa? 9. Ditambah 41 berapa? 50. Maka jadilah Aqidatul Khamsin, akidah 50. Itu prinsip dasarnya umat Islam dalam beragama. Jadi kamu beragama itu nggak berurusan sama sholat saja, puasa, haji, zakat. Itu hanya pakaiannya orang Islam. Tapi kamu jadi orang Islam bukan gara-gara sholat. Kamu jadi orang Islam bukan gara-gara puasa. Kamu jadi orang Islam bukan gara-gara haji. Kamu jadi orang Islam gara-gara kamu mengenali sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul. Itu jadilah kamu orang Islam. Saya bersaksi Allah adalah Tuhan. Dengan apa kesaksian kamu?
Oh, sifat yang wajib Allah 20, yang mustahil Allah 20, yang jaiz 1. Dengan itu kita bersaksi. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Dengan apa kamu bersaksi? Sidik, tablik, amanah, fatona. Wajib bagi para nabi. Lawannya ada 4, jaiznya ada 1. Itulah kesaksian. Dari itu kamu jadi orang Islam. Setelah itu baru sholat, baru puasa, baru zakat, baru haji. Ini urutan-urutannya. Jangan, oh kalau mau jadi orang Islam sholat, oh nggak bisa. Mau jadi orang Islam langsung sholat nggak bisa. Harus dulu dia bersyahadat dan punya kesaksian tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hari ini kita mau belajar yang harus kita kenali dari Allah ada 3, yaitu sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Nah, kita mau kenal apa sih wajib, mustahil, dan jaiz itu apa? Wajib, mustahil, dan jaiz itu apa? Oh, wajib, mustahil, jaiz itu ketetapan hukum. Apa? Ketetapan hukum. Sama kayak ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Apa ini 5 ini? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah itu apa? Ketetapan hukum. Sama. Lah hukum itu tidak hanya satu macam. Hukum itu ada yang pertama hukum syar'i, yang kedua ada hukum akli, yang ketiga ada hukum adi. Hukum syar'i itu apa? Peraturan yang dibuat oleh Allah. Peraturan yang dibuat oleh Allah. Maka Allah membuat peraturan untuk manusia. Ada wajib, ada yang disunahkan, ada yang diharamkan, ada makruh, ada mubah. Itu hukum bagi perbuatannya manusia. Maka Allah menyebutnya namanya hukum syar'i atau hukum syariat. Hukum syariat itu biasanya dipelajari dalam kitab fikih. Dalam ilmu fikih itu dipelajari itu mana yang wajib kita kerjakan, mana yang sunnah kita kerjakan, mana yang haram kita kerjakan, mana yang makruh kita kerjakan. Itu dipelajari lengkap tuh. Dari mulai wajibnya sholat, wajibnya wudhu, wajibnya berbuat baik sama orang tua, wajibnya taat, wajib semua kewajiban dibicarakan dalam ilmu fikih. Nah, di kitab ini kita nggak akan bicara itu. Di kitab ini kita mau bicara hukum akal yang biasa dibicarakan dalam ilmu tauhid. Jadi ada 2 hukum. Ada dalam ilmu fikih yang namanya hukum syar'i, ada dalam ilmu tauhid namanya hukum akli atau hukum akal. Kalau hukum akal isinya berapa? Isinya cuma 3. Wajib, mustahil, jaiz. Ini 3 nih yang mau kita bicarakan dalam ilmu tauhid. Jadi kalau yang nggak pernah ngaji ilmu tauhid, yang nggak akan ngerti 3 ini. Kita akan ngerti 3 ini kalau kita ngaji ilmu tauhid. Makanya kalau kamu ngaji tauhid sama kiai siapa aja lah, mau kiai tokoh masyarakat, mau kiai dari langit sekalian turun ke sini ngajarin tauhid, tapi nggak ada 3 ini, nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz, bohong kalau itu kiai. Gitu aja. Jadi belajar tauhid
tidak bisa lepas dari wajib, mustahil, jaiz. Ini pedoman nih. Jadi kalau kamu nanti belajar ke kiai-kiai, nih pelajarannya apa kiai? Oh tauhid. Dengerin, ada nggak isinya yang terangin tentang oh ini yang wajib bagi Allah, ini yang mustahil bagi Allah, ini yang jaiz bagi Allah. Oh nggak ada, jangan diikuti, tinggalkan. Pasti kebohongan, pasti gadungan, pasti dia ikut-ikutan, hanya nemu buku terus baca buku, nggak ngerti aslinya apa yang harus disampaikan kepada umat. Jadi yang mau kita pelajari hari ini adalah mengenal hukum yang mau kita pakai belajar ilmu tauhid, yaitu 3 macam ketetapan hukum yang isinya namanya pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga jaiz. Kalau kita sudah mengerti hukum syar'i, ada wajib, sunnah, apalagi wajib, sunnah, terus haram, makruh, mubah. Kalau kamu sudah kenal itu, maka di dalam ilmu tauhid juga ada ketetapan wajib. Tapi wajibnya berbeda dengan ilmu fikih. Wajib dalam ilmu tauhid itu berkaitan sama hak-haknya Allah dan hak-haknya para rasul. Kalau wajib dalam ilmu syar'i berkaitan sama perbuatannya manusia. Udah nih. Jadi kalau kamu nemu kalimat begini, wajib bagi Allah, maka maksudnya itu pasti wajib dalam ilmu tauhid. Wajib bagi Nabi, maka itu maksudnya pasti ilmu tauhid. Jadi kalau wajib bagi manusia, itu pasti wajibnya ilmu syar'i. Gitu nih. Jadi sama-sama kalimatnya wajib, tapi wajib yang dalam ilmu syar'i itu diletakkan pada perbuatan manusia. Kalau wajib dalam ilmu tauhid diletakkan kepada sifat Allah dan sifat para rasul. Apa pengertiannya? Wajib itu pengertiannya adalah sesuatu yang tidak pernah tiada. Sesuatu apapun yang tidak pernah tiada pada dirinya sesuatu yang lain, maka sesuatu itu oleh akal dikatakan sesuatu yang wajib. Contoh yang paling gampang pada diri kita. Setiap benda yang diciptakan oleh Allah itu pasti bertempat. Nah, tempat dan benda itu tidak bisa dipisahkan. Maka tempat itu berarti hukumnya wajib. Kenapa? Tidak pernah tiada dari si benda. Selama benda itu ada, selama itu pula tempatnya ada. Jadi selama benda itu ada, maka tempatnya pasti ada. Maka tempat bagi benda menurut akal hukumnya wajib.
Ini contoh. Apalagi contohnya coba. Seperti pula gerak dan diam. Ini contohnya benda. Benda ini sifat yang pertama yang kita omong tadi bertempat. Benda wajib bertempat. Maka semua benda yang diciptakan, apapun juga, mau di langit, mau di bumi, mau di mana saja, pasti punya tempat. Nah, hukum ini apa kaitannya? Nanti mau berkait kepada Allah. Kalau benda wajib bertempat, maka Allah mustahil bertempat. Gitu. Maka kalau ada yang mengatakan Allah ada di atas, berarti bertempat dong. Allah itu duduk di singgasana, berarti bertempat dong. Kita menolak orang-orang yang mengatakan kalau Allah itu bertempat seperti benda. Terus benda selain dia bertempat, dia juga punya sifat yang wajib lainnya apa? Benda itu kalau nggak gerak, diam. Benda sifatnya semua benda, semua itu berarti tidak terkecuali mau malaikat, mau jin, mau hewan, mau tumbuhan, mau kerikil, mau apa saja, sifatnya kalau nggak gerak, diam. Coba carikan benda yang nggak gerak dan nggak diam, coba. Carikan sebuah benda yang dia tidak gerak dan tidak diam. Hah? Ya, pasti nerima salah satu. Nah, maka dikatakan kalau semua benda tidak pernah terpisah dari gerak diam, berarti gerak diam itu wajib pada benda, gitu loh. Contoh gini, ini HP hitam. HP hitam itu hukumnya wajib nggak? Hah? Nggak, kenapa? Hah? Karena ada HP yang tidak hitam. Artinya hitam dan HP itu bisa dipisahkan. Sesuatu yang bisa dipisahkan dari sesuatu yang lain, maka dia hukumnya bukan wajib. Wajib itu sesuatu yang nggak bisa dipisahkan dari yang lain, namanya wajib. Kayak tadi gerak, diam, nggak bisa dipisahkan. Setiap benda pasti menerima kalau nggak gerak, diam. Berarti gerak diam itu tidak bisa dipisahkan dari benda. Artinya begini, saya pengen punya benda yang nggak gerak dan yang nggak diam, bisa nggak? Tapi kalau saya pengen punya HP yang nggak hitam, ada nggak? Ada. Saya pengen punya HP yang nggak putih, ada? Ada. HP merah ya ada, hijau ada, biru ada. Berarti hitam itu bisa dipisahkan dari HP. Atau peci. Peci itu harus putih enggak? Hah? Harus enggak? Karena ada peci yang hitam, hijau. Berarti putih dan peci itu bisa dipisahkan. Berarti putih hukumnya bukan wajib pada peci, gitu. Jadi wajib itu apa? Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari sesuatu yang lain, namanya wajib, gitu loh. Nah, sifat yang 20 ini, wujud, qidam, baqo, mukhalafah sampai mutakalimat, hukumnya wajib. Artinya apa?
tidak bisa dipisahkan dari Allah, gitu loh. Sifat ini sifat yang ada pada Allah dan tidak bisa dipisahkan dari Allah. Itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan namanya wajib. Contoh, gelas atau botol bunder wajib nggak? Kenapa? Hah? Ada yang kotak. Ada botol yang kotak, berarti bunder bukan wajib bagi benda. Botol putih wajib nggak? Kenapa? Ada yang biru. Botol bertempat wajib nggak? Botol bertempat wajib nggak? Wajib nggak? Wajib, karena mau yang biru ya bertempat, mau yang putih ya bertempat, yang hijau ya bertempat. Pokoknya asal botol pasti bertempat. Jadi pada dirinya sesuatu itu, gelas umpamanya, kita akan jumpai ada yang wajib pada dia dan ada pula yang mustahil pada dia dan ada yang jaiz pada dia. Ini caranya akal berpikir. Kalau mata melihat sesuatu, yang dilihat apanya? Iya. Setelah nemu wujudnya, wujud itu bahasa Arab kan? Ya. Bahasa Indonesianya apa? Bentuk. Ini yang salah nih. Nah, wujud itu bukan bentuk, wujud itu ada. Kalau mata melihat sesuatu, yang akan dituju apanya? Warnanya sama bentuknya. Bunder, kotak, bening. Itu urusan apa? Urusannya mata. Kalau urusannya manis, pahit, asin, urusan apa itu? Lidah. Berarti setiap alat kita punya kerja yang berbeda. Telinga urusan sama apa? Suaranya gelas. Oh, ada suaranya. Mata nggak urusan, mau ada suaranya mau apa, mata nggak bisa nemukan suara. Yang bisa nemu suaranya gelas siapa? Kuping. Lah, kalau kuping punya kerja, mata punya kerja, lidah punya kerja, lah akal kerjanya apa? Ketika akal lihat gelas, apa kerjanya akal? Menemukan apa akal? Menemukan tiga tadi, yang wajib pada gelas, yang mustahil pada gelas, dan yang jaiz pada. Kalau ada akal kok nggak nemu wajib, mustahil, jaiz, berarti akalnya soak gitu. Kalau ada mata nggak bisa nemu ini merah, kuning, hijau, namanya apa? Ada nggak mata begitu? Ada. Apa namanya? Buta warna. Buta warna. Oh, katarak. Katarak itu nggak bisa lihat yang cantik sama yang nggak cantik, itu katarak. Kalau katarak masih tahu ini warnanya hijau. Coba orang katarak kamu kasih gocapan, tahu nggak dia? Tahu, dia tahu ini gocap, cepet tahu. Hah? Kalau orang buta warna, dia nggak. Makanya orang buta warna itu nggak bisa bikin SIM. Coba, untuk bikin SIM syaratnya nggak boleh buta warna. Kamu coba deh. Pernah bikin SIM? Belum, pantesan nggak ngerti. Bikin SIM nggak? Punya SIM? Belum. Pantesan. Punya SIM? Punya? Nembak? Tesnya apa? Nah, kenapa warna? Kenapa kok mau bikin SIM, urusannya apa? Kan naik motor sama warna urusannya apa?
Nah, kalau kamu lihat rambu-rambu kok nggak ngerti warnanya merah, kuning, hijau, kan keder ini hijau, apa merah, apa? Oh saya apal B, pokoknya yang atas pasti hijau, yang tengah kuning, yang bawah merah, ya. Yang atas apa? Merah, yang tengah kuning, bawah. Lah kalau pas dimiringin, kan keder kamu. Kalau semua lampu merah berdiri semua, beres. Yang atas pasti merah, yang tengah pasti kuning, yang bawah. Lah kalau pas miring, bingung ini yang hijau yang mana. Ya, jadi untuk bikin SIM saja syaratnya kamu bisa bedain warna. Untuk beragama sama, syaratnya kamu bisa bedain mana yang Tuhan, mana yang bukan Tuhan, mana yang nabi, mana yang bukan nabi. Cara bedanya gimana? Ini Tuhan, ini bukan Tuhan, ini nabi, ini bukan nabi. Cara bedanya gimana? Dari sifatnya Dari wajib, mustahil, jaiz. Itu doang caranya, nggak ada cara lain, nggak ada. Orang Buddha menuduh para patung-patung Tuhan. Orang Arab dulu nyembah patung-patung sebagai Tuhan. Orang Nasrani nganggep Nabi Isa sebagai Tuhan. Cara menolaknya gimana? Cara nolaknya gimana? Kamu terima nggak kalau Nabi Isa itu Tuhan? Dia Tuhan bukan? Taunya gimana kamu? tahu karena Nabi Isa itu kan utusan Allah. Hah? Utusan Allah. Tuhan bukan? Bukan. Taunya gimana dia bukan Tuhan? Nah begitu doang. Karena pada diri Nabi Isa nggak ada yang wajib bagi Tuhan. Pada diri Nabi Isa ada sifat wajib, yang wajibnya seperti wajibnya makhluk. Apa? Wajib bertempat, wajib kalau nggak gerak diam. Berarti Nabi Isa bukan Tuhan, tapi makhluk gitu loh. Kenapa? Karena punya sifat-sifat makhluk. Wajib bertempat sama kayak gelas, wajib gerak diam sama kayak gelas, begitu. Hah? Nyambung nggak? Jadi cara bedainnya sesuatu, kalau mau kamu bedakan pakai akal, nemunya 3 macam hukum tadi. Apa yang wajib pada dia, apa yang mustahil, apa yang jaiz. Jadi kita baru bicara yang pertama, apa tadi? Wajib. Pengertiannya apa? Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan sesuatu yang lainnya, namanya wajib. Yang kedua, hukum mustahil. Apa mustahil? Sesuatu yang tidak pernah bersatu, sesuatu yang tidak pernah berkumpul pada sesuatu yang lain, namanya mustahil, gitu loh. Sesuatu itu nggak pernah berkumpul pada sesuatu yang lain, maka dia namanya mustahil. Contoh, Allah buta, hukumnya apa? Kenapa? Kenapa mustahil? Buta itu tidak pernah ada pada dirinya Allah, maka dikatakan mustahil. Allah bisu, hukumnya apa? Kenapa? Bisu tidak pernah ada pada dirinya Allah. Allah tuli, hukumnya apa? Mustahil. Kenapa? Tuli nggak pernah ada pada dirinya Allah. Maka sesuatu yang tidak pernah ada untuk selamanya pada diri sesuatu yang lain, maka dikatakan namanya mustahil. Coba cari contohnya mustahil pada makhluk. Apa?
Yang mustahil bagi makhluk apa? Kekal. Tidak bertempat. Apalagi? Yang mustahil bagi makhluk sebenarnya apa lagi? Makhluk tidak gerak, tidak diam, mustahil. Makhluk tidak gerak, hukumnya Mustahil. mustahil. Ada nggak? Ada benda nggak gerak, nggak diam, ada nggak? Nggak ada. Berarti gerak diam itu selalu ada pada makhluk. Kalau ada gerak diam kok terpisah pada makhluk, hukumnya mustahil. Bertempat selalu ada pada makhluk. Kalau terpisah dari makhluk, hukumnya mustahil. Contoh yang lain. Mustahil apa contohnya? Ini latihan. Jadi akal kamu dilatih. Dulu kita waktu SD dilatih, dikasih buku bunder-bunder. Warnanya macam-macam. Dilatih warnanya apa ini? Ini apa? Agar mata kita terbiasa kenal, oh ini merah, oh ini kuning, ini hijau, ini biru, ini hitam. Lah, kamu belajar ini juga melatihnya begitu. Mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz. Cari contoh agar otak kamu waras. Kan kamu sableng selama ini. Kamu otaknya apa? Sableng selama ini. Kok sableng? Lah wong punya otak tapi nggak ngerti kerjanya. Kan sableng berarti. Sama punya mata tapi nggak pernah dipakai kerja. Kalau ada begini, ada orang punya motor, ada orang punya, tapi kemana-mana dituntun aja. Namanya apa itu? Waras nggak? Namanya apa? Namanya apa? Pak, udah Pak. Kalau ada orang punya motor, tapi tiap hari dilap aja, asal pergi dituntun, naikin dong. Enggak lah, jalan aja saya. Itu waras nggak orangnya? Nah begitu sama. Kalau kamu punya akal tapi nggak pernah dipakai, lah mendingan buat gua aja akalnya, gua kontrak dah saya akal daripada nggak dipakai akalnya. Itu bukan akal saya pakai mikir, Bib. Kalau urusan hewan juga punya otak hewan. Dipakai? Bisa, Bisa. Berarti kalau untuk nggak usah pakai otak, gitu loh. Kalau hanya untuk makan, kawin, hewan juga bisa. Yang nggak bisa dalam hewan, kenal Allah, kenal Rasul, kenal agama. Mereka nggak bisa karena Allah nggak kasih mereka akal, gitu loh. Lah kita dikasih akal, sama-sama nggak ngerti, kan berat. Jadi ada yang terputus dari rantai pelajaran agama kita. Mana putusnya? Ini terputus. Kiai-kiai kita nggak pernah ngajari apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu jaiz. Hingga anak-anak kita bingung apa ya wajib. Padahal ini pokok utama. Kenapa? Karena akal itu modal utama untuk beragama. Dalam hadis, la dina liman la akla lahu. Tidak disebut dia beragama kalau dia nggak punya akal. Memang betul. Coba orang nggak punya akal beragama bisa? Bisanya apa? Grogol sana taruhnya. Orang nggak ada akalnya ngapain taruh di sini? Di luar bahaya, ngelemparin kacanya orang, ngelemparin. Untung kamu nggak ngelempar kacanya orang. Ya, jadi yang pertama namanya hukum apa? Wajib. Yang kedua? Mustahil. Yang ketiga? Apa jaiz itu? Jaiz itu sesuatu yang boleh ada, boleh pula
tiada, namanya jaiz. Jadi akal cuma nemu 3 hukum itu. Sesuatu yang selalu ada namanya wajib. Sesuatu yang tidak pernah ada namanya sesuatu yang boleh ada, boleh nggak ada jaiz. Contoh, gelas bunder hukumnya apa? Gelas bunder ini hukumnya apa? Jais. Kenapa jaiz? Boleh kan tidak harus bunda. Nah, tadi apa? Mustahil apa? Mustahil pengertiannya apa? Tidak pernah terkumpul. Kan bundernya ada, kok mustahil gimana sih? Bunder ini ada pada gelas. Diam dan gerak juga ada pada gelas. Bunder ada pada gelas hukumnya jaiz. Gerak diam pada gelas hukumnya wajib. Gelas tidak bisa pisah dari gerak dan diam. Kalau salah satunya gerak atau diam, salah satunya hukumnya jaiz. Gerak ya boleh, diam juga boleh. Jadi sesuatu yang bisa ada dan bisa tiada, maka hukumnya jaiz. Contoh lain apa? Api panas hukumnya apa? Wajib. Api panas hukumnya apa? Wajib pengertiannya apa tadi? Satu yang tidak bisa pisahkan. Api bisa pisah nggak dari panas? Tidak. Panas bisa pisah nggak dari api? Berarti Wajib. Apa jaiz? panas. Iya, maksudnya kalau api itu wajib panas, ada bukti Nabi Ibrahim nggak terbakar. Berarti pada waktu Nabi Ibrahim disentuh oleh api, panas nggak apinya? Tidak. Nah, berarti api panas pernah terpisah dari api. Kalau pernah terpisah berarti jaiz, begitu loh. Panas itu boleh ada pada api, boleh nggak ada pada api, maka hukumnya jaiz. Banyak orang yang menganggap api itu pasti panas. Hari ini kamu ngaji, api itu boleh saja nggak panas. Kalau masih nggak percaya, lu ke Banten. Lu tanya sama orang yang debus-debus itu, tanya api panas nggak? Enggak, ini dingin nih. Ya, berarti api itu panas itu boleh saja terpisah dari si api. Contoh, kalau saya melempar batu ke atas, pasti jatuh nggak? Pasti nggak? Pasti nggak? Kan selama ini kamu nggak pernah berpikir, kamu hanya lihat pakai mata. Kalau dilempar, ya pasti jatuh. Itu mata ukurannya, bukan ukuran akal. Akal ukurannya nggak pakai mata. Karena orang buta pun bisa berpikir walaupun nggak ada matanya. Jangan, kalau mikir harus pakai mata. Orang buta kan nggak bisa mikir dong. Orang buta bisa mikir walaupun nggak punya. Kalau makan pasti kenyang nggak? Belum tentu. Oh, pasti aja memang. Udah lapar kan. Kalau kenyang kau makan lagi.
Lah kalau makan itu wajib kenyang, pertanyaannya, suapan keberapa yang membuat kamu kenyang? Hah? Jadi ini pelajaran terpenting yang rantainya mulai hilang di kalangan umat Islam. Sama kayak pelajaran apa? Alif, ba, ta, udah mulai hilang. Kamu kira apa? Sekarang isinya apa? Abatasa. Hingga anak kita nggak ngerti baca Yasin, ngertinya Yasa. Hah? Alama, nggak ngerti alif, lam, mim, nggak ngerti. Kenapa? Karena dia terputus, nggak diajarin alif, ba, ta. Kata kiainya, kelamaan bib, langsung aja kasih harokat a, ba, ta, sa. Padahal ada kerugiannya. Meninggalkan satu susunan ilmu itu ada kerugiannya. Sama dengan ini, meninggalkan satu susunan ilmu, mengenal wajib, mustahil, jaiz, ada kerugiannya. Ruginya apa? Kamu nggak bisa bedain mana hak-haknya Allah dan mana hak-haknya makhluk, mana haknya Nabi, mana haknya bukan Nabi. Jadi pelajaran ini jangan sampai terputus dari kita, agar kita tetap bisa menjadi orang muslim yang benar, yang mengenali sifat-sifatnya Allah, sifat-sifat para roh alaihimussalatu wassalam. Jadi hari ini kita ngaji tentang mengenal hukum akal. Hukum akal itu ketetapan yang diputuskan oleh akalnya manusia. Keputusannya ada berapa? Keputusan akal ada 3, isinya wajib, jaiz. Maka dengan 3 keputusan itulah kita mau kenal Allah dan mau kenal para roh. Maka nanti akan kita pelajari di kitab ini seluruhnya isinya yang wajib bagi Allah, yang mustahil dan yang jaiz. Begitupun yang wajib bagi para rasul, yang mustahil dan yang jaiz. Enggak bahas yang lain, enggak. Di kitab ini enggak ada bab sholat, bab puasa, bab haji, enggak ada. Enggak ada sunnah, haram, enggak ada. Kenapa? Karena itu hukum syar'i. Yang kita omong hukum akli. Maka ini pembahasan khusus ilmu tauhid, bukan pembahasan ilmu fikih. Hingga nggak ada sunnah, nggak ada haram, adanya wajib, mustahil, jaiz. Insyaallah kita sambung yang akan datang biar otak kamu bisa cerdas. Di rumah dilatih nanti. Kalau perlu tulis yang wajib, ini wajib tulis. Besok kita kontrol, betul nggak pendapat kamu wajib. Yang mustahil mana? Tulis, ini mustahil. Coba tulis. Nanti kita cocokkan. Terus yang jaiz tulis, ini jaiz. Agar otak kamu ibarat pisau itu dia apa? Hingga tajam. Asal kamu lihat sesuatu, oh ini wajib, oh ini mustahil, oh ini jaiz. Dan kamu nggak salah menempatkannya. Kalau nggak pernah dilatih, lama lemot. Wajib apa sih ya? Apa ya? Nggak lemot. Kenapa? Ibarat pisau nggak pernah diasah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kecerdasan yang baik, akal kita jadi akal yang sehat, akal yang bisa mengenal Allah, akal yang bisa mendapat hidayah, bisa membawa kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana darabna annana qatarafna wa annana asrafna Allah ashrafna fatub alaina tauba tawsil kulli hauba wasdolana aurati wa amini rawati
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عدد طعسي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.